Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala a'udzubillahi minasyaitonirrajim qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Para santri pondok pesantren Sabilun Najah dimanapun kalian berada, yang jelas kalian sekarang masih pada di rumahnya masing-masing. Juga para alumni yang senantiasa setia untuk mengikuti pengajian ini, semoga kalian menjadi orang-orang yang sukses dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Wallahu alam. Wa takun minkum, harus ada di antara atau sebagian dari kalian, umatun, sekelompok, yadu'una ilal khair, yang senantiasa mengajak kepada kebajikan, al islami, yaitu tentang Islam. Jadi dalam ayat ini memberikan kepada kita informasi bahwa dari sebagian di antara kita harus ada orang yang berusaha untuk berdakwah, untuk menyampaikan risalah-risalah ilahiyah dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Jadi harus ada ini, harus ada. Misalnya satu RW, harus ada satu di antaranya di RW itu orang yang berdakwah, orang yang baik, yang bagaimana ya'muruna bil ma'rufi, yang selalu senantiasa berusaha memerintahkan kepada ma'ruf, kepada kebajikan, wa yanhauna 'anil munkari, dan mencegah dari kemunkaran. Wa ulaika, dan mereka adauna al-amiruna annahuna, mereka yang berdakwah, yang mengajak kepada kebaikan, yang melarang kepada kejahatan, hum, mereka adalah al-muflihuna, orang-orang yang bahagia, orang-orang yang selamat, orang-orang yang sukses. Jadi dalam ayat ini bahwa tadi disampaikan di antara sekelompok kita harus ada di antara mereka yang berdakwah. Yang berdakwah itu, inti dakwah itu adalah amar ma'ruf nahi anil munkar. Dia yang harus dikumandangkan di dalam dakwah ini adalah mengajak kepada kebaikan dan melarang kepada kejahatan. Itu intinya, dan itu perintah Allah. Jadi amar ma'ruf nahi anil munkar itu adalah perintah Allah, bukan perintah sembarangan perintah. Kalau Allah itu kan yang memiliki alam semesta ini, yang memiliki kita, yang maha kuasa, merintah kepada kita, maka perintah berdakwah ini bagi sebagian di antara kita adalah wajib. Andaikan satu kampung tidak ada seorang pun yang berdakwah, maaf, satu kampung nggak ada ustadznya nih, wah ini semua berdosa tuh, semua berdosa tuh. Walaupun di sini ada bahwa kewajiban berdakwah itu memang bukan fardu ain. Nih, al muflihun al faizuna, yang sukses, yang bahagia. Wa min li tab'id, minnya itu adalah menunjukkan sebagian. Li anna ma zukiro fardu kifayatin, dan itu tadi adalah hukumnya fardu kifayah. Artinya kalau dilaksanakan
oleh seseorang, semuanya gugur kewajibannya. Maka tadi yang harus ada bukan semuanya. Wah, itu kampung semua berdakwah, bukan, nggak usah. Atau sekelompok orang misalnya ada 20, bukan semuanya berdakwah, bukan. Jadi kalau ada satu kelompok orang, satu kampung deh, satu RW begitu, maka di satu RW ini, satu kampung ini harus ada di dalamnya satu orang yang berdakwah minimal. Ya 2-3 nggak apa-apa, lebih bagus, lebih banyak, tapi nggak usah semuanya, karena ini fardu kifayah. Di antara penghuni sebuah komunitas, apakah perkampungan atau satu RW misalnya, satu RW, harus ada fardu kifayah. Di sana ada orang yang berdakwah, ada ustadznya di situ tuh. Satu RW kagak ada ustadznya, aduh harus nyari dari luar tuh. Kenapa? Harus ngambil dari, kenapa? Dosa semuanya tuh. Jadi satu RW, satu kampung kagak ada yang ustadznya, kagak ada yang berdakwah situ, maka sekampung itu dosa semuanya, doraka semua tuh. Maka bagaimana caranya? Kalau nggak ada, ya yang instannya ngambil dari yang lain, narik sana, coba supaya memberikan di sana pembelajaran. Tapi kalau jangka panjangnya nggak cukup begitu. Coba di RW itu ada orang yang mungkin punya potensi untuk itu, cobalah didorong oleh semuanya. Mungkin dia supaya dia belajar, supaya dia mondok, supaya dia pesantren. Oh, kemudian ada orang yang nggak mampu, coba oleh semuanya didorong untuk menyelamatkan satu kelompok itu. Dorong seorang menjadi, dia didorong oleh sekampung itu, dibiayai supaya mondok pesantren, supaya dia mengaji. Nanti kedepannya setelah dia sukses, dia dapat ilmu, dia bisa berada di tempat ini, dia mengembangkan ilmunya, dia menyebarkan ilmunya, dia menata kehidupan masyarakat supaya masyarakatnya menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi betapa pentingnya kehadiran seorang ustadz di tengah-tengah komunitas manusia ini, khususnya di tengah-tengah komunitas muslimin. Maaf, komunitas ya bahasanya, ya di daerah satu kampung, satu lembur, satu RW. Nih betapa pentingnya sana ada seorang yang mengajarkan tentang ma'ruf, tentang kebajikan, tentang ubudiyah, tentang ibadah, wajib kifayah harus ada di antaranya. Jadi kalau santri nanti kalian kelak, syukurlah kalau kalian bisa mengembangkan ilmu ini di tempat kalian. Misalnya setelah belajar ngaji, pulang kampung, dapat jodoh, nikah di situ, Anda menjadi istilahnya pembimbing masyarakat, tokoh masyarakat dalam hal nilai-nilai ubudiyah. Maka jangan segan-segan dia untuk menghantarkan kampung halaman kita menjadi kampung halaman yang ma'fu dari dosa, yang terbebas dari dosa. Kenapa? Tadinya kalau tidak ada sekampung ini orang yang ngaji, nggak ada yang ngajar tentang agama, dosa semuanya. Ini kata Allah nih. Nah, kemudian kalau ada seorang yang melaksanakannya, semua gugur kewajibannya. Makanya betapa pentingnya kehadiran seorang ustadz di sebuah tempat. Kehadiran seorang yang berdakwah untuk mengajak kebaikan dan untuk mencegah kemunkaran. Itu adalah hukumnya fardu, walaupun fardu kifayah. Tapi kan kalau nggak ada seorang pun juga semuanya dosa. Maka di kampung ini harus ada yang mempunyai pikiran yang cerdas, supaya kita nanti tidak berdosa. Di kita nggak ada ustadz nih, ngambil, ngabon lah, ngabon. Tapi kalau itu jangka pendek kan, jangka panjangnya harus ada di situ dorong. Masyarakat itu harus ada yang belajar, yang mondok, yang ngaji. Nanti kalau dia orang tidak mampu, sok rame-rame atau kampung, kumpulkanlah dana, dia dorong supaya untuk mau belajar, supaya ngaji dia. Supaya apa? Nanti kalau sudah berilmu, sudah sukses, berhasil, kita kembali lagi ke daerahnya, dia bisa mengabdikan dirinya untuk membina masyarakatnya. Sehingga masyarakat di situ menjadi masyarakat yang benar-benar terbebas dari dosa. Kenapa? Sudah ada di antaranya yang berdakwah untuk mengajak kepada kebaikan. Itu pentingnya bahwa kehadiran seorang yang berdakwah di tengah-tengah kita ini sangat diperlukan, sangat dibutuhkan,
supaya kita tidak kejebak dalam dosa. Sayang banget kita, seolah-olah kalaupun nggak ada usaha di situ, kita enjoy aja, aman nih, nggak ada yang nyuruh baik nih, aman nggak ada yang nyarek jahat nih. Coba kalau udah begitu pikirannya, waduh ini padahal dosa. Kita diam diri juga dapat dosa itu kalau begitu. Walaupun dia pasif, nggak dia berulah, tapi dosa gara-gara di kampung situ tidak ada seorang pun yang berdakwah, seorang ustadz, seorang pun tidak ada di situ, maka semua itu dosa semuanya. Selamatkan sekali lagi, nanti hadirkanlah di setiap tempat kita berada seorang yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Ya, kata pendeknya, harus ada di situ ada seorang ustadz yang membimbing kita ke jalan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para santri pondok pesantren Sabilul Najah, kiranya sementara itu saja, dan semoga kalian diberi oleh Allah ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.